Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Adi di sini. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat dokumentari intro seperti tampilan di awal tadi. Dan saya menggunakan Cyberlink Power Director versi terbaru, yaitu versi ke-21 untuk pembuatan dokumentari intro. Nah, mari kita mulai pembuatan dokumentari intro. Langkah pertama, kita blok terlebih dahulu file foto pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita klik set the length of the selected clip untuk mengganti durasinya. Dan kita set durasinya menjadi 1 detik. Kita tekan tombol OK. Lalu setelah itu, file foto yang kelima, kita setting juga durasinya. Pilih set the length of the selected clip. Lalu kita set durasinya menjadi 3 detik. Klik OK. Setelah durasinya kita set, langkah selanjutnya adalah kita klik file foto yang pertama, kemudian pilih Tools, lalu pilih Pen Zoom. Nah, di Pen Zoom Room ini, kita akan memilih Zoom In. Setelah itu, kita pilih Motion Designer. Nah, muncul tampilan Magic Motion Designer. Nah, di sini kita akan setting, ada 2 keyframe. Yang pertama kita setting terlebih dahulu keyframe pertama, kita set untuk posisinya yaitu 0,490. Kemudian 0,499 untuk Y-nya pada bagian position. Dan untuk bagian scale kita akan setting 0,840. Kemudian pada keyframe terakhir ini kita akan setting juga positionnya yaitu 0,490 sama seperti tadi. Dan 0,499 sama seperti tadi. Untuk scale-nya kita setting berubah, tidak sama dengan settingan di keyframe pertama. Settingannya adalah 0,815. Lalu kita tekan tombol OK. Nah, setelah position dan scale kita atur, klik kanan pada file foto pertama, kemudian edit clip keyframe, lalu pilih copy keyframe attributes. Kemudian kita blok saja file foto kedua, ketiga, dan keempat. Lalu klik kanan pada mouse, pilih edit clip keyframe, dan pilih paste keyframe attributes. Muncul tampilan notifikasi seperti ini. Kita tekan OK. Nah, kita sudah mengaplikasikan settingan yang sama pada file foto kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita akan setting juga file foto yang terakhir dan settingannya agak beda dengan settingan sebelumnya. Kita masuk ke Pen Zoom lagi, pilih Zoom In dan Motion Designer. Nah, di sini di keyframe pertama kita setting untuk posisinya yaitu 0,5, X dan Y. Kemudian untuk scale-nya kita setting 0,8 untuk width dan height-nya. Setelah itu kita arahkan kursor ke tengah-tengah seperti ini dan klik. Lalu kita tambahkan keyframe seperti ini. Kemudian kita setting position-nya yaitu 0,5 sama seperti settingan di keyframe pertama. Nah, untuk scale width dan height-nya agak berbeda dengan settingan yang pertama.
Kemudian pada keyframe terakhir, kita klik, kemudian pilih duplicate keyframe, lalu pilih duplicate from previous keyframe. Seperti ini. Lalu klik tombol OK. Nah, setelah settingannya kita terapkan semua, kita keluar dari pan and zoom room. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menerapkan transisi. Caranya, kita klik ikonnya atau kita dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Kemudian, kita pilih General Transition, kemudian pilih Slide. Nah, di sini kita klik tombol yang ini agar lebih cepat dalam memasukkan transisi ke tracknya. Klik saja, kemudian pilih Cross Transition. Kemudian tekan atau double klik pada transisinya, pilih Cross, kemudian kita setting durasinya. Klik Apply to All. Kita keluar dari transition setting, kemudian lakukan langkah yang sama seperti tadi. Nah, setelah transisi kita masukkan, kita keluar dari transition setting, lalu kita kembali ke media room, dan kita akan import audionya untuk mengisi suaranya. Kita pilih yang ini, kemudian open. Lalu kita tarik seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah audionya kita masukkan, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks, kita tekan atau klik ikonnya yang ini, atau dengan menekan tombol F7 pada keyboard. Nah, sekarang kita sudah masuk title room. Sekarang kita pilih text only, kemudian kita pilih default. Kita klik tahan dan tempatkan di timeline kedua seperti ini. Setelah teksnya masuk di timeline kedua, kita sesuaikan durasi teksnya dengan video di timeline pertama. Seperti ini. Dan double klik pada teksnya, lalu kita akan masuk title designer. Nah, di title designer ini kita akan setting. Yang pertama, kita ganti bentuk fontnya menjadi Poor Richard. Kita tekan atau klik tombol enter. Kemudian kita ganti ukuran hurufnya menjadi 32. Kita tebalkan tulisannya dan kita miringkan tulisannya. Dan yang terakhir kita akan menambahkan shadow dengan menambahkan tanda centang pada kotaknya. Seperti ini. Lalu kita ganti judulnya. Teman-teman bebas mengganti judulnya dengan judul apapun. Dalam hal ini saya akan mengganti dengan judul ini, Moment of Adicons. Setelah itu, klik Align Objects, pilih Horizontal Center, lalu klik lagi Align Objects, pilih Align Bottom. Nah, di sini kita klik tombol OK setelah itu. Nah, setelah kita setting semua, kita akan render videonya dengan cara klik Produce. Kita ubah tempat outputnya.
klik save, dan settingan di sini biarkan saja seperti ini. Lalu kita start proses render. Nah, proses render sudah selesai. Kita akan kembali lagi ke proses edit dengan cara menekan tombol back to edit. Nah, setelah kita kembali ke proses editing, kita blok semuanya ini. Lalu kita tekan tombol enter, tekan tombol delete yang ada di keyboard. Setelah itu, video yang telah kita render tadi kita tempatkan di timeline kedua seperti ini. Kemudian kita klik color boards. Kita scroll ke bawah, kita cari color boards yang berwarna putih seperti ini. Lalu setelah kita tempatkan di timeline pertama untuk color boards, kita samakan durasinya dengan video di timeline kedua seperti ini. Nah, setelah itu, double klik pada video di timeline kedua agar masuk PIP Designer. Nah, di PIP Designer ini, kita akan setting scale pada videonya. Kita tambahkan keyframe terlebih dahulu di sini. Kemudian kita ganti ukurannya atau nilainya menjadi 0,750 dan tekan tombol enter. Lalu, kita setting waktunya ke 5 detik ke depan, dan penunjuk durasi waktu videonya akan bergerak sesuai dengan waktu yang kita masukkan. Dan kita tambahkan keyframe. Lalu kita ubah nilainya kembali menjadi 1.0. Dan tekan atau klik tombol OK. Setelah itu, kita tambahkan additional track di timeline-nya dengan cara klik tombol yang ini. Kemudian kita setting di bagian video menjadi 0, yang tadinya 1. Dan audio kita setting juga menjadi 0, yang tadinya 1. Dan efek kita setting menjadi 1, yang tadinya 0. Dan kita tempatkan di atas track 3. Klik tombol OK. Nah, di sini sudah kita tambahkan. Setelah itu, kita masuk ke efek room dengan cara mengklik ikonnya atau dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, di sini teman-teman expand third party, kemudian pilih Borix FX Film Style. Kemudian klik tahan pada BCC Film Damage, lalu tempatkan di bagian efek yang kita tambahkan tadi untuk timeline-nya. Setelah efeknya masuk, kita samakan durasinya dengan video di timeline kedua. Seperti ini. Nah, setelah masuk, kita double klik saja pada efeknya agar masuk efek setting. Lalu, kita akan scroll ke bawah dan pada kotak dirt on kita hilangkan tanda centangnya. Setelah hilang tanda centangnya, klik close untuk keluar dari efek setting. Nah, semua sudah kita setting. Lalu kita akan lihat hasilnya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan membuat dokumentari intro seperti tampilan di awal tadi menggunakan versi terbaru Cyberlink Power Director. Bagi teman-teman yang masih bingung dalam pembuatan dokumentari intro ini, dapat dilihat lagi videonya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru di channel ini. Serta share video ini agar banyak yang tahu. And see you at the next video.